waktu beribadah. Apalagi anak-anak mau mendengar cerita firman Tuhan. Ya, nanti sebentar anak-anak mau dengar cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu. Ayo, ya, kita akan memuji Tuhan. Ayo anak-anak semua, silakan berdiri. Ayo berdiri, semangat berdiri. Ya, kita akan menyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Ya, kita akan nyanyi sama-sama. Sudah memuji Tuhan. Nah, kita akan buka ibadah kita dengan doa. Oke, bagaimana sikap doa yang baik? Semua ambil sikap doa yang baik. Kita berdoa, tutup mata semua karena anak-anak kita mau bercerita dengan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, kami bersyukur di mana pada pagi hari ini kami boleh lagi beribadah bersama-sama. Tuhan, tolong Tuhan, kami semua di waktu ibadah agar kami boleh duduk tenang, kami boleh mengikuti ibadah dengan tertib. Tuhan, tolong juga di waktu kami beribadah, Engkau mau siapkan hati pikiran kami semua. Terlebih sebentar kami mau mendengar cerita firman Tuhan, agar cerita firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati pikiran kami semua. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mau berdoa juga buat Mr. Rivo yang sebentar akan membawakan cerita firman Tuhan. Tuhan, pakai Mr. Rivo untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ya, sebelum anak-anak mendengar firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan lagi. Oke? Ya, masih berdiri ya, masih berdiri ya. Ayo semangat Miss Lisa. Anak-anak juga semangat. Ayo, kita akan menyanyi lagu Dalam Nama Yesus. Kita nyanyi sama-sama semua ya. Oke. Dalam nama Yesus,
dengarkan cerita firman Tuhan. Ya, siapa ya? Miss Lisa, siapa yang membawakan firman Tuhan? Mister siapa? Oh, Mister Rivo. Iya, oke. Anak-anak, sekarang anak-anak mendengar cerita firman Tuhan dari Mister Rivo, tapi semua harus duduk yang sopan. Bagaimana duduk sopan? Tenang, anak-anak perhatikan, dengar ceritanya. Wow, ceritanya bagus sekali. Oke, semua sudah siap? Ya, siap semua. Silakan, Mister Rivo. Mana ya? Wow. Halo, selamat pagi. Wah, senang sekali kita bertemu lagi dalam ibadah anak-anak kelas KB dan kelas TK Ebenezer Manado bersama Miss tadi yang sudah menyanyi, dan sekarang dengan Mister Rivo buat apa? Dengan firman Tuhan. Mister Rivo ambil cerita kita pada pagi hari ini di dalam Alkitab, ya. Tapi sebelum kita mau belajar, mau dengar firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Oke? Semua lipat tangan, tutup mata, ikut Mister Rivo berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, saat ini kami mau mendengarkan dan belajar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk mengerti firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami untuk boleh duduk tenang mendengar firman-Mu. Berkati Mister Rivo yang mau bercerita saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, cerita firman Tuhan hari ini Mister Rivo ambil dalam kitab Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-35. Wah, panjang sekali. Nah, bacaan kita ini yaitu tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Nah, anak-anak pernah tidak berjalan yang jauh? Kemana? Pernah pergi ke tempat yang jauh pakai mobil? Atau anak-anak pernah pergi ke sesuatu tempat dengan motor? Atau ada yang mungkin pernah ke suatu tempat dengan pesawat? Wow, senang ya bisa jalan-jalan ke tempat-tempat yang jauh ya. Tapi pastinya capek. Nah, cerita Mister Rivo hari ini tentang dua orang sahabat yang melakukan perjalanan. Apakah dengan pesawat terbang? Apakah dengan motor? Apakah dengan mobil? Tidak. Tapi mereka berjalan kaki. Wah, capek tapi senang karena bisa bercerita sambil berjalan, kan? Bisa bercerita dengan teman. Nah, dua orang ini bercerita tentang suatu kejadian. Kejadian apa ya? Nah, mari kita lihat sama-sama. Peristiwa Yesus bangkit dari kematian. Dua sekawan yang merupakan pengikut Yesus sedang berjalan di sepanjang jalan. Mereka berjalan dari kota Yerusalem ke kampung yang bernama Emmaus. Nah, mereka sedih karena Yesus telah disalibkan. Mereka bingung bagaimana dia bisa menjadi juru selamat jika dia mati. Para perempuan melihat kubur Yesus yang kosong, tetapi di manakah Tuhan Yesus? Nah,
Ketika mereka yang sedang bersedih ini sedang berjalan dan bercakap-cakap bersama, tiba-tiba seorang asing bergabung dengan mereka. Orang asing itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus. Wah, tetapi dua orang pengikut tidak dapat mengenalinya. Yesus bertanya kepada mereka apa yang mereka percakapkan. Kemudian kata Kleopas, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Terus Yesus bertanya, "Ada apa?" Kleopas dan teman-temannya itu berbicara mengenai Yesus dan hal-hal luar biasa yang Dia katakan dan lakukan di hadapan Allah dan orang banyak. Mereka menjelaskan bahwa para pemimpin menangkap Yesus dan menghukum mati Dia di kayu salib. Para perempuan mengatakan bahwa mereka telah melihat dua malaikat yang mengatakan kepada mereka bahwa Yesus hidup. Tetapi tidak ada seorang pun yang melihat Yesus. Yesus mendengarkan segala yang mereka katakan. Kemudian Yesus berkata, "Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus mulai mengajar dua orang ini mengenai juru selamat yang telah Allah janjikan untuk diutusnya bagi umatnya. Yesus menjelaskan segala sesuatu yang tertulis mengenai dirinya di dalam kitab suci. Nah, ketika mereka sampai di Emmaus, Kleopas dan temannya ini berkata, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Maka Yesus pun tinggal bersama dengan mereka. Nah, ketika mereka duduk untuk makan malam, Yesus mengambil roti, mengucapkan syukur, dan memecah-mecahkannya. Kemudian saat itu Allah menunjukkan kepada kedua orang ini bahwa Yesuslah yang duduk di sana, yang sedang makan bersama-sama dengan mereka. Tapi segera setelah mereka mengenali Yesus, Yesus pun lenyap dari penglihatan mereka. Kleopas dan temannya sangat senang karena mereka baru saja melihat juru selamat yang telah bangkit. Mereka segera bangkit berdiri dan bergegas kembali ke Yerusalem, karena di sana mereka akan menemukan ke-12 murid pengikut Yesus yang lain yang berkumpul bersama. Kata Kleopas, "Kami sangat senang. Yesus hidup. Kami telah melihat Dia." Wah, kemudian mereka memberitahukan kepada kelompok itu segala sesuatu yang telah terjadi di jalan menuju ke Emmaus dan bagaimana Yesus menampakkan dirinya kepada mereka ketika Dia memecahkan roti pada saat makan malam. Wow, bagus ya ceritanya. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa Yesus hidup saat ini. Dia menyertai setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah, Yesus adalah Sang Juru Selamat. Meskipun saat ini kita tidak melihat Dia, tetapi Dia mendengarkan saat kita berdoa. Nah, anak-anak, Yesus akan membantu kita untuk mempercayai dan menaati Dia. Nah, anak-anak, mari kita sadar bahwa setiap apa yang kita lakukan, kemanapun kita pergi dan berada, Tuhan Yesus melihat kita. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita dan Tuhan Yesus mendengarkan setiap doa kita. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk boleh mengerti firman-Mu
Tolong kami untuk selalu percaya dan menaati Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami, menjaga, melindungi, menyertai kami kemanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami agar boleh selalu mengingat firman-Mu dalam hidup kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, saat ini kita ayat hafalan dulu sebelum kita tutup. Ayat hafal kita terdapat dalam Roma 5 ayat 8b. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi, Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke, terima kasih anak-anak. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Miss Teli dan Miss Lisa. Oke, bye. Hai Miss Lisa, aduh ceritanya tadi bagus sekali ya. Cerita tentang apa ya Miss Lisa? Tadi anak-anak sudah dengar kan ceritanya dari Mr. Livo? Wah, keren sekali. Jadi kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus itu selalu bersama-sama dengan kita semua. Dimanapun kita ada, Tuhan Yesus selalu bersama-sama. Wah, jadi jangan lupa bahwa Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Tetap menjaga Miss Lisa, Miss Sally, anak-anak, dan juga mama papa semuanya. Oke. Nah, saat ini Miss Sally, kita akan memberikan persembahan. Nah, sudah siap kan semua? Oke, dan sebelum kita memberikan persembahannya, kita mau menyanyikan satu lagu pujian. Persembahanku adalah 1.000.000. Nah, anak-anak semuanya sudah memberikan persembahannya? Sudah, Miss Lisa. Very good. Oke, nah sekarang kita sudah di penghujung ibadah kita di hari ini. Kita akan berdoa tutup. Mana sikap doa yang baik? Ayo semuanya duduk sopan. Semuanya lipat tangan, siap untuk berdoa. Ayo, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan akan terus menjaga semua anak-anak playgroup sampai dengan TKA, TKB di TK Kristen Ebenezer. Tuhan Yesus berkati semua miss-miss, mister-mister yang ada, juga semua orang tua dari anak-anak dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan
percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami semua. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Ya Miss Sally, kita akan ketemu lagi minggu Puasa. Oh, ada satu lagu. Oh, kita minta ada satu. Iya, oh, kita akan menyanyikan satu lagu. Benar sekali. Oke. Kita akan Ayo. menyanyi lagu Yesus Cinta Semua Anak. Nah, anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Jadi, nanti kita ketemu di ibadah pada 2 minggu depan ya, Mister. Oke. Dan setelah ini anak-anak akan melanjutkan kegiatan belajar di masing-masing kelas. Oke, sudah siap semua? Selamat belajar untuk hari ini. Dan